syukur saya panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan ridhonya kita dapat terus berpartisipasi dalam rangka mencerdaskan anak bangsa untuk pembangunan negeri tercinta serta kesejahteraan rakyat Indonesia. Fakultas Komputer Universitas M. Tamrin Jakarta membantu mewujudkan cita-cita luhur kemerdekaan Republik Indonesia serta membangun kemajuan bangsa yang berkedaulatan melalui pendidikan tinggi. Syukur saya panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan ridhonya kita dapat terus berpartisipasi dalam rangka mencerdaskan anak bangsa untuk pembangunan negeri tercinta serta kesejahteraan rakyat Indonesia. Fakultas Komputer Universitas M. Tamrin Jakarta membantu mewujudkan cita-cita luhur kemerdekaan Republik Indonesia serta membangun kemajuan bangsa yang berkedaulatan melalui pendidikan tinggi.
Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan ridhonya, kita dapat terus berpartisipasi dalam rangka mencerdaskan anak bangsa untuk pembangunan negeri tercinta serta kesejahteraan rakyat Indonesia. Fakultas Komputer Universitas M.H. Tamrin Jakarta membantu mewujudkan cita-cita luhur kemerdekaan Republik Indonesia serta membangun kemajuan bangsa yang berkedaulatan melalui pendidikan tinggi.
saya panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan ridhonya kita dapat Ya, silakan Pak Didi. Silakan. Ada Mas Randy ya? Mas Randy. Iya, Pak. Ya Randy, saya kasih ini ya, host ya. Iya. Mana Randy? Yes. Mana? Mana Randy? Mungkin diputar dulu sambil nunggu Pak Didi. Ya. Videonya diputar lagi satu sambil nunggu dulu. Ini belum semua kasusnya. Dari berapa? Sampai 79 ya? Oke. Ya di Mas Randy Pak udah. Oh ya, coba ditayangkan dulu. Kita udah jam 10 mungkin. Oh ya, udah lewat ya. Baru 52, udah 52 Pak. Ya, oke. Kita mulai. Oke. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sambil dibuka semua ininya, videonya. Selamat pagi untuk semuanya. Kepada yang terhormat Pak Dekan selaku dengan komputer serta pembicara dalam seminar ini. Ya. Teman-teman dosen, Pak Rano, Pak Yohanes, Ya, Pak Didi. Bu Rati, dan teman-teman yang tidak bisa saya sebut satu-satu, dan juga mahasiswa-mahasiswi Fakultas Komputer Universitas Tamrin yang sangat saya banggakan. Terima kasih telah hadir dalam acara webinar ini. Salawat serta salam saya sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan rahmat kepada kita di pagi ini. Sehat semuanya ya. Oke, hari ini acara webinar dengan tema utama sih tentang MBKM ya, Merdeka Belajar. Adapun susunan acara pagi ini pertama kita akan mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, yang kedua sambutan, yang ketiga pemateri dari seminar ini Pak Tata. Oke, tidak waktu saya persilakan Mas Randy, kita akan mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
Oke, acara yang kedua sambutan dari Bapak Dekan Pos Komputer. Silakan. Ya, baik. Kita langsung ke materi aja ya, Pak Deddy. Oke, langsung materi Ya. dengan judul mewujudkan pendidikan digital generasi zilenial berbasis MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Saya silakan kepada Bapak Dekan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang para peserta webinar. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, hari ini puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari Sabtu ya, yang cerah ya. Di rumah saya cerah sekali nih. Mataharinya. Ya, alhamdulillah. Berapa? Ya, jadi kalau kemarin mungkin ada sedikit mendung gitu ya, tapi nggak jadi hujan. Baik, rekan-rekan mahasiswa, mungkin Bapak Ibu dosen yang sudah hadir, terima kasih dalam momen hari ini di Fakultas Komputer kita akan mengadakan webinar tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ya, sebetulnya isu tentang MBKM ini sudah lama digulirkan ya, sejak Pak Nadiem Karim menjadi Menteri Pendidikan di Kabinet Jokowi Kabinet Kerja kedua ini ya. Nah, tapi memang realisasinya belum simultan secara masif di beberapa perguruan tinggi atau di seluruh perguruan tinggi gitu ya. Nah, akan tetapi ini makin hari makin ke sini ini menjadi satu hal yang harus dilakukan gitu ya. Karena memang efek pandemi, efek COVID-19 ini secara masif itu terjadi disrupsi ya. Terjadi perubahan secara signifikan di 179 negara ini ya. Ya, artinya bukan hanya terjadi di Indonesia tapi terjadi juga di seluruh dunia. Nah, jadi yang melatar belakangi selain juga masalah pandemi ini yang membuat perubahan ya yang terjadi ini secara masif di berbagai tatanan. Baik bukan hanya pendidikan, sosial, budaya, perilaku hidup, ya itu sangat mempengaruhi signifikan sekali gitu ya. Nah, jadi saat ini sadar atau tidak kita ini sedang menghadapi ketidakpastian gitu ya. Ya, ketidakpastian yang terjadi ini harus disikapi secara cepat karena kalau tidak maka kita akan tergilas oleh keadaan gitu ya. Nah, kita nggak mau itu terjadi pada ya khususnya pada Fakultas Komputer beserta mahasiswa dan dosen gitu ya. Nah, kita harus mengantisipasi sebelum itu semua terjadi. Secara perlahan ya dengan berjalannya waktu ya sebagai contoh hari ini saya ya nggak usah hari ini lah ya. Tahun lalu ya atau 3 bulan yang lalu saya masih ngopi bareng dengan teman baik saya. Tapi hari ini mereka satu persatu sudah pergi, ya. Nah, ya karena COVID, karena hal yang lain juga. Nah, selain juga kehilangan teman, kita banyak juga saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan, ya, kehilangan penghasilan, bahkan usaha yang mungkin sudah lama dirintis hancur ya, atau mungkin juga hilang dalam waktu yang singkat gitu. Nah, jadi ketidakpastian yang terjadi saat ini udah nggak bicara lagi waktu pendek, waktu panjang gitu ya. Jadi dalam waktu pendek ini
disrupsi secara masif sudah mulai terasa gitu. Nah, kita kadang-kadang ketika kita sadar itu tidak kita siapkan, kita jadi terkaget-kaget ya. Nah, kok begini ya, kok begitu ya. Nah, ya itulah. Makanya kita jangan termasuk yang terkaget-kaget itu, karena keadaan ini tidak pandang bulu gitu ya. Nah, kita akan terjadi. Oke, saya share dulu materinya di PPT saya. Nah, ini teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu dosen yang saya hormati, yang saya cintai ya. Jadi tema yang saya usung pagi ini itu bentar, saya share dulu. Ini kadang rada suka hang, bisa. Ya. Jadi kita sedang menuju masyarakat baru mengenai era di super smart society ya. Jadi sebentar. Nah ini. Dan kita lagi menghadapi bonus demografi Indonesia di tahun 2030 gitu ya. Nah, jadi tantangan mahasiswa dan dosen ini bagaimana nih mewujudkan pendidikan digital yang artinya di 10 tahun kemudian itu anak-anak kita ini mahasiswa khususnya itu harus bisa menghadapi ketidakpastian itu gitu ya. Di satu sisi bonus demografi Indonesia menjadi hal yang positif ya. Ketika sumber daya manusianya memiliki daya saing, ya. Nah, tapi sebaliknya, ketika bonus demografi ini muncul, tapi tidak didukung dengan SDM yang memiliki daya saing, ini malah akan jadi malapetaka buat bangsa ini, gitu. Ya. Nah, jadi kita harus sudah bisa merasakan nih gejala-gejala 10 tahun ke depan, ketika kita tidak siap. Ya, secara psikologis saya sudah merasakan itu. Gitu. Tapi kalau kita siap, ya kita akan jadi bangsa yang punya daya saing, gitu ya. Oke, jadi di sini saya mulai dulu dari ini, dari jumlah penduduk Indonesia ya saat ini, karena ini di awal kita mau bicara dulu tentang bonus demografi ini ya. Bentar, ini mohon maaf nih rada lemot nih. Nah ini ya. Jadi hasil sensus penduduk tahun 2020 itu sudah menunjukkan jumlah rakyat Indonesia saat ini itu sudah mencapai titik 270 juta sekian gitu ya. 270 juta jiwa lebih ya. Nah, ini terklasifikasi. Jadi ada terklasifikasi dalam 5 generasi gitu ya. Ada generasi baby boomers nih, ya dosen-dosen senior ya, yang saat ini mungkin masih ada gitu ya, yang lahir antara tahun 46 sampai 64 gitu ya. Jadi ada generasi berikutnya, ada generasi X nih, yang lahir tahun 65 sampai 76. Nah, saya ini termasuk generasi X nih, ya. Teman-teman mahasiswa nih. Generasi X. Nah, generasi milenial itu yang lahirnya tahun 77 sampai 95. Nah, mungkin mereka yang hari ini semester semester 5, semester 7 masuk generasi milenial ya. Nah, ada lagi generasi Z nih, generasi zilenial ya. Generasi Z ini makanya disebut zilenial. Kalau ini generasi M berarti ya, XM gitu ya, Z gitu ya. Nah, di sini ada karakternya, ada talenta-talenta yang muncul di setiap generasi gitu ya. Nah, jadi kalau baby boomers berjiwa petualang, optimistik dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau generasi X itu individualis, luas dan seterusnya gitu kan. Apalagi nih, ada kalau generasi milenial ya gitu ya. Nanti ini bisa dibaca. Nah, prinsipnya generasi zilenial ini sebetulnya yang kalau dia lahir tahun 96 ya. Saat ini mereka usianya
antara 20 sampai 23 lah gitu ya. Nah, jadi justru generasi zilenial ini yang nanti akan menghadapi bonus demografi itu. Jadi jumlahnya nih ya, generasi zilenial, generasi Z ini ada 27%, ya hampir 28% lah ya dari populasi ini, ya. Nah, jadi ya kurang lebih berapa, masih dalam puluhan juta ya, masih banyak nih 27% ini, hampir 20% gitu. Jadi kalau misalkan populasinya tadi 270 juta jiwa, ya yang 27% ini itu termasuk generasi Z yang nanti tahun 2030 mereka usianya ya antara 30 sampai 32 gitu ya. Nah, itu di mana itu usia-usia produktif, usia-usia bekerja gitu kan. Nah, kalau mereka nggak bekerja, nah ini yang tadi saya bilang, kalau artinya nggak bekerja itu karena nggak memiliki daya saing ya, bukan karena nggak bisa kerja. Makanya kita harus memberikan semacam knowledge ya, yang baru, yang lebih gitu ya, pengetahuan sehingga mereka bisa punya daya saing gitu. Oke, itu terus nah ini sebagai gambaran. Aduh, ini Pak Dedi muncul yang admin jadi saya nih. Oke, next berikutnya. Sebentar, ini. Nah, ini. Jadi fakta saat ini di Indonesia nih negara di ASEAN yang populasi mahasiswa atau siswanya tuh sangat besar ya. Makanya banyak saudara-saudara kita yang sebagian ada yang kuliah di dalam negeri, ada yang ke luar negeri gitu ya. Nah, jadi banyak juga saudara-saudara kita yang kuliahnya ke luar negeri gitu ya. Nah, tadi yang seperti saya katakan bahwa 10 tahun ke depan tantangan kita adalah munculnya bonus demografi dengan usia produktif gitu ya. Jadi ini hampir 70% ya populasi Indonesia akan berada di umur yang produktif pada tahun 2030. Karena tadi ini bukan hanya generasi Z ya, tapi generasi milenial juga ini termasuk usia-usia yang masih produktif gitu ya. Nah inilah, jadi 70% ini kalau maaf kata kalau nggak punya skill yang mumpuni yang bisa diandalkan, ya ini akan terjadi satu kondisi yang negatif gitu ya buat bangsa ini. Kondisi yang tidak menguntungkan buat keadaan kita. Ya di sini saya sudah sebelum itu terjadi kita coba kita coba sampaikan gitu ya. Nah, jadi kemampuan skill yang harus dibutuhkan supaya generasi muda kita 10 tahun ke depan punya daya saing, punya skill yang baik, itu di sini sebagai contoh aja ya, bahwa pada tahun 2015 yang lalu kita mundur 5 tahun yang lalu mungkin kurang lebih itu 10 keterampilan yang harus dimiliki ya. Jadi setidaknya ada 10 keterampilan yang untuk bisa survive dalam dalam dunia kerja gitu ya. Nah, karena kita di sini ada ya kita harus punya kemampuan atau skill complex problem solving. Jadi bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah-masalah yang complicated ya. Nah, persoalan-persoalan yang terjadi di perusahaan, di tempat kerja gitu ya. Terus juga harus bisa berkomunikasi dengan orang lain gitu ya. Terus juga harus bisa mengelola manusia gitu ya. Nah, berpikir kritis, harus bisa bernegosiasi dan harus bisa juga mengawal masalah kualitas gitu ya. Dan juga dapat skill yang ini memberikan pelayanan kepada semua unsur dengan optimal gitu ya. Dan juga dapat membuat satu keputusan ya yang strategis gitu kan. Dan juga bisa menyerap nih, active learning itu satu kemampuan untuk bisa menyerap semua informasi
dari berbagai unsur untuk bisa dijadikan satu pengambilan keputusan. Nah, yang terpenting lagi harus kreatif nih ya. Nah, itu. Ini tahun 2015. Nah, 5 tahun ke depan di tahun 2020 itu skill ini bergeser gitu ya. Nah, jadi memang skill-skill yang ada itu bergeser gitu. Ini ada 2 skill yang di tahun 2020 menjadi satu tren gitu ya, keterampilan atau skill ini. Yaitu ada yang disebut ini emotional intelligence. Jadi emotional intelligence itu satu kemampuan ya untuk bisa mengendalikan emosi. Nah, di mana emosi itu bisa diramu untuk digunakan atau menjadi sebuah potensi untuk memperkuat diri ya, juga memberikan dampak yang positif untuk masyarakat yang luas gitu ya. Nah, ini satu kemampuan ya, satu skill yang memang dibutuhkan di tahun 2020, 2021 nih ya. Saat ini masih diperlukan gitu ya. Ada lagi cognitive flexibility. Nah, ini kemampuan untuk melakukan adaptasi kepada lingkungan untuk bisa menuju arah yang lebih baik. Nah, ini ya memang ini kita dapatkan dari beberapa headhunter ya yang menayangkan skill atau lowongan pekerjaan yang skillnya yang membutuhkan skill ini gitu ya. Nah, ini tahun 2020 terus juga nah, ini ada satu job landscape ya atau lapangan pekerjaan di tahun 2022 itu diprediksi ada top 10 emerging skill ya. Nah, makanya nih teman-teman mahasiswa khususnya dari Fakultas Komputer top 10 emerging skill itu salah satunya ini tentang data analisis ya. Ini memang banyak nih di beberapa perusahaan dibutuhkan nih data analisis. Artificial intelligence, machine learning gitu ya. Nah, ini juga ya kalau mau jadi programmer nih masih urutan keempat ya. Nah, software and application developer gitu ya. Terus juga sales and marketing professional, big data analysis. Nah, ini yang saya kuning ini saat ini banyak dibutuhkan di perusahaan telekomunikasi ya, digital transformation specialist, new technology specialist gitu ya. Nah, ini mungkin kalau teman-teman mahasiswa nanti searching di salah satu job hunter itu JobsDB atau JobStreet gitu ya. Nah, mereka ini udah mulai memberikan tawaran-tawaran ini gitu ya. Oke. Ini job landscape-nya. Nah, saat ini disrupsi yang disebabkan oleh COVID-19 mendorong ya revolusi industri 4.0 ini secara masif gitu ya. Jadi proses otomatisasi yang terjadi saat ini itu udah hampir ke berbagai lini pekerjaan manusia ya. Jadi 42% nih nanti pekerjaan manusia akan diganti oleh robot gitu. Ya yang dampaknya sangat terasa itu adalah ini di kalangan pabrik ya. Di pabrik itu banyak sekali terjadi pengurangan buruh gitu ya, buruh pabrik karena mungkin sebagian mesinnya sudah dikerjakan oleh robot tadi. Jadi makanya 42% pekerjaan manusia ini pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya ini nih rutin gitu ya, mudah diprediksi, memiliki prosedur yang baku dan seterusnya. Bahkan di rumah sakit aja yang kemarin banyak informasi bahwa kan banyak tenaga kesehatannya yang kena COVID. Besok beli beras gula Ya. minyak apa? Mbak Didi ini bocor nih suaranya. Bisa di mute dulu. Jadi di beberapa bulan yang lalu ya terjadi begitu masif
COVID-19, jadi bukan hanya masyarakat yang terkena, tenaga kesehatan juga sebagai front terdepan, itu banyak yang terkena COVID dan akhirnya meninggal gitu ya. Ya meninggal dunia karena tugas. Nah, jadi penggunaan robot dalam dunia bisnis juga semakin tidak lagi hanya untuk kebutuhan pabrik ya, tapi ini juga kebutuhan untuk menjadi resepsionis, office boy gitu ya. Nah ini jadi udah keprediksi gitu ya. Bahkan kalau di Malaysia itu sudah ada taksi yang tanpa awak gitu ya. Nah, ya terus juga ya kalau kita lihat nih kalau di Indonesia kan kalau kita mau masuk tol sudah pakai e-tol gitu ya. Mau masuk mall juga e-parking sudah nggak ada petugasnya lagi gitu ya. Nah ini gambarannya begitu. Nah ini juga ini info dari Metrodata. Kebetulan kita Fakultas Komputer sudah melakukan kerjasama ya. Ternyata benar nih. Tapi ini informasi dari dunia ya. Menurut The World Economy Forum ya. Ini Forum Ekonomi Dunia memprediksi ya ada sekitar 85 juta pekerjaan akan hilang nih. Tapi ada 97 juta pekerjaan baru yang akan muncul gitu ya dalam 4 tahun ke depan gitu ya. Nah tadi sudah dikatakan di depan bahwa skill ya, kemampuan yang dibutuhkan ini, tahun 2020 ini tadi sama nih ya, harus kreatif, persuasion, collaboration ya. Nah, ini tapi ini informasi yang terpenting di dunia ini yang diprediksi oleh Forum Ekonomi Dunia ini seperti ini ya. Nah, jadi sebetulnya bagaimana mempersiapkan anak-anak muda yang saat ini masih kuliah ini ketika nanti pada saat bonus demografi tahun 2030 mereka punya daya saing. Nah, sebetulnya proses pendidikan yang terjadi saat ini itu karena efek revolusi industri juga. Jadi kalau orang bicara revolusi industri lebih maju saat ini, nah pendidikan kita juga merupakan imbas dari efek dari revolusi industri tadi. Ya, jadi kalau orang bicara revolusi industri 4.0, maka proses perkembangan pendidikan saat ini juga udah masuk ke 4.0 gitu ya. Nah, jadi kalau dulu proses pendidikan itu ya hanya menghasilkan atau mengeksplorasi ilmu dasar dan pengetahuan gitu ya. Kalau poin 2 menghasilkan teknologi. Nah, kalau poin 3 memproduksi pengetahuan. Nah, saat ini kita harus memproduksi inovasi. Jadi perguruan tinggi itu sebagai sebuah ekosistem itu bukan cuma menghasilkan sarjana yang biasa, tapi sarjana-sarjana yang memiliki inovasi atau juga mungkin produk-produk yang memiliki inovasi selain brandware-nya gitu ya. Sehingga pendidikan 4.0 ini itu akan menghubungkan pendidikan di mana semua orang nih, benda, mesin itu akan terhubung untuk bisa menghasilkan sebuah proses pembelajaran yang dipersonalisasi, nah istilahnya gitu ya. Nah, jadi ada yang bilang nih personalized learning gitu ya. Nah, ya kita ada blended learning gitu ya. Ada online learning. Nah, sekarang ada personalized learning gitu ya. Sehingga ekosistem ini bisa mengubah tadi bahwa perguruan tinggi itu menjadi sebuah ekosistem penghasil inovasi. Nah, itu untuk menghadapi ketidakpastian tadi. Ya, karena kalau kita nggak berinovasi, ya kita akan tergilas oleh keadaan. Ya. Karena kita ya bulan Juli yang lalu Giant ya hampir 1000 berapa ya? Hampir 1.200 apa ya? Saya lupa. Outletnya tutup semua itu. Ya. Mungkin 4.000-an karyawan kehilangan pekerjaan gitu ya. Itu ya mungkin informasi itu kita ketahui bersama ya. Sebelum Giant tuh Matahari, Lotus ya. Yang lain-lain tuh udah ngikutin gitu. Nah, sekarang ini nih bulan Juli 2021 yang lalu kan kita dengar ya. Outlet supermarket Giant itu tutup gitu ya. Nah, mungkin apalagi kita nggak tahu nih. Ya.
yang akan terjadi beberapa waktu ke depan gitu ya. Nah, saat ini selain kita menghadapi industri 4.0 ya, pendidikan education 4.0. Nah, di sini juga kita dibarengi dengan komunitas manusia yang sudah masuk ke 5.0 ya. Nah, jadi kalau dulu nih kalau bicara ini nih apa nih Fishbone ya. Jadi kalau dulu ada hunting society gitu ya. Ini kok masyarakat yang berburu katanya ya. Nah, ini masyarakat agrarian society ini masyarakat yang bertani gitu ya, menjadi petani, industri, terus ada masyarakat informasi. Nah, sekarang ini ada masyarakat super smart society. Nah, di sini dikatakan bahwa super smart society ini era di mana semua teknologi menjadi bagian dari manusia itu sendiri. Jadi jangan sampai nanti teknologi menggantikan manusia. Gitu. Nah ini yang terbalik gitu ya. Jadi harusnya teknologi itu bagian dari manusia. Sehingga supaya apa? Tadi meminimalisir kesenjangan ya yang terjadi pada manusia di masa depan. Gitu ya. Ya di sini kalau di dalam bahasa teknologinya nih super smart society itu adalah tatanan masyarakat yang berpusat pada manusia yang berbasis teknologi ya. Nah itu. Jadi kondisinya begitu. Ya revolusi industri kita ketahui bersama ini kan satu era robotik yang berbasis artificial intelligence juga yang nanti akan digunakan untuk meningkatkan standar hidup manusia dan memecahkan banyak masalah yang manusia itu sendiri dihadapi oleh manusia itu sendiri. Ya saat ini sudah banyak ya drone nih, di Jepang ini kurir itu ini jadi nggak perlu pakai kurir lagi kalau kita antar barang gitu ya. Jadi nanti pakai drone antar barangnya. Nah, drone-nya nih bisa ngangkat sampai kalau ini drone-nya kecil ya, ada yang lebih besar dari ini, bisa mengangkat beban sampai 50 kilo ya. Jadi udah kayak pesawat aja gitu, pesawat kecil gitu ya. Dan itu bisa di remote. Nah, di sini dikatakan setiap hari dalam segala hal masa depan itu hanya tinggal selangkah lagi, setengah langkah lagi ya. Nah, jadi sudah dekat nih akan terjadi disrupsi perubahan yang masif gitu ya. Nah, makanya kita harus cari pekerjaan yang pekerjaan itu nggak bisa digantikan oleh robot gitu, ya. Nah, di sini dibutuhkan orang kreatif, orang inovatif gitu ya. Nah, supaya kita punya daya saing. Oke. Ya, berikutnya sebentar nih. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan generasi zilenial? Generasi zilenial adalah generasi post milenial disebutnya. Ya, mereka punya karakteristik sebagai seorang digital integrator. Nah, apa maksudnya digital integrator itu? Ya seseorang yang memiliki keterkaitan dengan teknologi yang sangat kuat. Karena generasi zilenial ini yang sekarang ini semester 1 atau semester 3 kali ya. Itu mereka bisa menyerap informasi begitu banyak ya. Sehingga sumber belajar dari eksternal ya itu dia bisa serap sebanyak mungkin. Nah, kaitannya dengan dosen senior yang baby boomers ini dihubungkan dengan generasi zilenial. Jadi pola-pola belajar tatap muka itu sebetulnya udah nggak menjadi satu hal yang bisa menyiapkan generasi zilenial ini menuju ke itu bonus demografi itu ya. Nah, bagaimana strateginya? Nah, strateginya kita harus melakukan ini effective engagement namanya. Jadi ikatan yang kuat antara dosen dengan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Nah, jadi kalau dosen saya nih dulu kalau ngajar itu kan dosen ini sebagai pusat sumber belajar ya. Jadi perkuliahan dianggap efektif atau lebih pas secara verbal ngomong depan kelas begitu ya. Nah, ya itu zamannya saya kuliah. Nah, kalau untuk generasi zilenial udah nggak cocok yang gitu-gitu. Karena generasi yang zilenial tadi sebagai digital integrator dia bisa banyak menyerap
sumber informasi, sumber belajar dari luar melalui internet, melalui YouTube, melalui media sosial apapun, itu bisa lebih banyak daripada dosennya gitu, ya. Nah, karena generasi zilenial ini lebih memilih belajar dengan mengkonsumsi hal-hal yang berbasis visual gitu ya. Nah, jadi pola pembelajaran saat ini itu dosen hanya sebagai fasilitator, ya. Jadi tidak lagi sebagai sumber utama ilmu gitu, ya. Ya fasilitator kasih tahu nih kalau mau buka, mau lihat bagaimana cara bikin robot di menggunakan teknologi AI, ini saya kasih linknya, ya. Nah, kamu buka, kamu pelajari. Gitu. Jadi sebagai pusat sumber belajar adalah nanti mahasiswa itu sendiri. Ya dosen tinggal melakukan banyak riset, ya. Nah, hasil riset itu digunakan untuk sebagai tadi sumber juga dan juga sebagai fasilitator nanti untuk mahasiswanya. Nah itu. Nah tantangan di perguruan tinggi dosen maupun mahasiswa di era new normal saat ini, ya. Kalau tantangan perguruan tinggi sebagai institusi harus melakukan sinkronisasi kurikulum. Jadi kurikulum yang mungkin ya udah 3 tahun atau bahkan 5 tahun nggak diupdate gitu. Ya seperti contoh misalkan generasi tahun 2018 yang masuk 2018 masa sama gitu. 2015 masa sama dengan yang 2021. Itu kan udah 5 tahun berarti kurikulumnya. Nah, itu udah harus mulai diupdate gitu ya. Karena jangan-jangan materi kuliahnya yang ada di kurikulum itu udah basi semua gitu ya. Nah, ibaratnya Anda jangan sampai kuliah dikasih nasi basi gitu ya. Nah, itu. Ya khawatir nanti bukannya kenyang malah keracunan atau mencret dan sebagainya gitu ya. Nah, ini makanya kita juga di Fakultas Komputer sedang melakukan perubahan-perubahan ini. Nah, ini sebagai satu indikator pertama webinar ini kita sosialisasi dulu biar warga UMHT ini paham gitu ya bahwa kalau kita nanti melakukan sebuah transformasi digital bukan hanya konten pembelajaran, kurikulum dan sebagainya itu udah siap, udah tahu gitu ya. Nah, jadi jangan yang pelanga-pelongo atau yang nggak ngerti, nggak tahu, ya segeralah cari tahu. Karena khawatir situasi ketidaktahuan Anda itu akan merugikan Anda ya suatu hari nanti. Yang ketiga, melakukan upgrade untuk knowledge dosen, skill dosen. Nah, dosen juga harus di upgrade. Jadi jangan puas dengan apa yang mereka miliki saat ini. Oh, saya udah bisa programming, Pak, ngajar programming ya. Karena saat ini kita harus multitasking ya, harus multi talenta gitu. Bukan hanya satu skill yang bisa kita kuasai, ya itu tadi. Menghadapi ketidakpastian, tuntutannya adalah bagaimana mengembangkan talenta yang ada saat ini untuk bisa dipersonalisasi tadi ya. Nah, secara masif ke mahasiswa. Terus juga menyediakan infrastruktur studio mini ya. Ini satu tantangan ya, karena memang kalau dosen suruh bikin konten digital, beda kalau YouTuber ya, bikin konten digital, dia tinggal shoot gitu, kasih narasi selesai gitu ya. Tapi kalau bikin konten pembelajaran itu, ya saya lihat sendiri di PT Haruka Edu itu di dapurnya itu saya lihat sendiri bagaimana cara membuat konten-konten digital itu memang selain butuh skill ya untuk mendesain videonya juga infrastruktur gitu ya. Nah kalau nggak mendukung infrastrukturnya ya videonya kurang bagus gitu ya. Nah, tantangan dosen ini harus mampu memotivasi mahasiswa, menginspirasi mahasiswa gitu ya. Jadi proses belajar one way gitu di kelas atau di kelas online itu nanti lama-lama hilang tuh. Ya.
dengan sendirinya, dengan atau kalau nggak hilang kampusnya yang hilang gitu ya. Ya, artinya udah nggak banyak diminati yang begitu. Nah, jadi harus mau belajar dengan konten pembelajaran digital yang menarik dan mampu menyajikan konten pembelajaran digital yang inovatif dan interaktif. Nah, intinya sini sebagai fasilitator harus bisa memotivasi dan menginspirasi. Nah, tantangan mahasiswa, nah ini sebagai adik-adik mahasiswa nih harus aktif mencari sumber ilmu. Jadi jangan melulu dari dosen atau cuma fotokopi PowerPoint-nya aja. Ya. Nah, jadi sumber ilmu atau sumber informasi, sumber belajar eksternal itu banyak di luar. Jadi Anda jangan bilang, wah nggak ada Pak, ininya bahannya. Wah itu sebuah kebodohan kalau ngomong begitu. Ya, sekarang nih apa yang nggak ada di toko online coba? Kalau Anda mau beli sesuatu pasti ada. Nggak ada juga diada-adain gitu ya. Minta waktu 1 hari kita cari. Ya. Nah itu. Jadi untuk bahan referensi, terus juga konten pembelajaran. Jadi dosen hanya fasilitator. Jadi jangan melihat figur dosen, tanya dosen pasti tahu. Belum tentu juga sekarang nih. Kalau dosennya nggak pernah riset, nggak pernah baca jurnal, nggak pernah ini, bisa juga nggak tahu gitu ya. Nah, kalau nggak tahu jangan terus mahasiswanya, dosen saya juga nggak tahu Pak gitu. Ya udah, akhirnya mahasiswa nggak makin pintar, makin bodoh jadinya. Ya, oke, ini tantangan ya. Jadi jangan melihat tantangan ini menjadi hambatan, tapi tantangan menjadi peluang. Gitu ya. Nah, kebijakan bagaimana untuk bisa mengantisipasi situasi ini, demografi ini. Nah, kebijakan Kampus Merdeka ini, ya menurut saya satu hal yang tepat ya, karena perguruan tinggi swasta diberi otonomi, bukan hanya negeri, bukan hanya swasta, tapi negeri juga diberi otonomi. Ini yang saya tulis merah ini hal yang saya highlight yang penting. Terus juga ya proses akreditasi secara otomatis ya, karena kita kita akan di assess ya, di asesmen lapangan itu kalau sistem yang dulu kan 5 tahun sekali. Nah kalau sekarang ya secara otomatis gitu. Ya kalau memang kalau mau meningkatkan akreditasi aja kita baru melakukan akreditasi. Nah sekarang ada lembaga namanya LAN ya, lembaga akreditasi LAM ya, lembaga akreditasi mandiri. Mandiri ya. Ya itu yang akan dilakukan oleh LAM. Nah hal yang penting lainnya yang poin 4 ini, hak belajar mahasiswa selama 3 semester di luar program studi. Nah ini, jadi mahasiswa ini harus aktif. Jadi kalau mau belajar di luar program studi SI, TI silahkan. Karena yang semester 5 ini yang sekarang kita tawarkan belajar di luar program studi di Fakultas Ekonomi. Ada mata kuliah itu aplikasi analisa efek gitu ya. Nah, itu boleh diambil di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya. Di prodi manajemen ya. Ya. Nah, jadi aktualisasi Kampus Merdeka ini atau Merdeka Belajar ini menuntut mahasiswa itu berpikir visioner ya untuk bisa membangun karakter bangsa gitu ya. Nah, di mana kapasitas mindsetnya yang harus dimiliki itu ada 7 karakteristiknya. Harus bersifat holistik, tematik, ya, sistemik, interaktif, integratif, efektif, dan kontekstual. Nah, ini nanti ada 8 program di dalam Kampus Merdeka ini. Nah, ini menyangkut berapa nih? 7 karakteristik ini ya. Nah, itu capaian pembelajarannya yang harus dicapai oleh lulusan itu yaitu tadi selain melalui proses belajar juga mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas gitu ya. Nah, untuk menemukan sesuatu yang baru gitu. Ya, jangan itu melulu gitu. Ya, karena dunia ini berkembang gitu ya. Nah, kalau Anda menemukan itu lagi, Anda yakin 5 tahun ke depan dipakai itu ilmunya kan ya. Atau jangan-jangan basi semua ya. Nah, ini sebagai bukti komitmen kita, jadi Pak Rektor sudah membuat satu SK keputusan, surat keputusan tentang kebijakan MBKM ini ya. Nah, ini jadi program MBKM ini ada 8.
Jadi bisa yang kita lakukan program pertama ini tentang pertukaran mahasiswa atau pelajar gitu ya. Terus magang, asistensi. Nah, ini ada buku panduannya nih. Ada di mahasiswa bisa download ya. Jadi yang mau kita lakukan di semester ini, di semester 5 dan 7, kalau semester 5 itu kita melakukan pertukaran pelajar tapi di satu PTS. Di Tamrin juga, yaitu antara FKOM dengan FEB ya. Nah, jadi mahasiswa Fakultas Ekonomi dia ngambil e-commerce di Fakultas Komputer. Nah, mahasiswa Fakultas Komputer ambil mata kuliah analisa aplikasi analisa efek di Fakultas Ekonomi. Terus sama semester 7 magang di perusahaan. Nah, ini magang juga bukan magang itu ya. Saya nggak mau nanti mahasiswa saya cuma disuruh-suruh gitu ya. Suruh fotokopi, suruh bikin kopi. Nah, itu bukan begitu magangnya. Itu nggak ada ilmunya begitu. Jadi nanti pihak perusahaan juga harus membuat satu kegiatan kerja apa yang dilakukan oleh mahasiswa dalam magang itu. Jadi memberikan pengalaman gitu ya ke mahasiswa. Nah, yang berikutnya ada asistensi mengajar. Ya, ini ada istilahnya misalkan FKOM mengajar, kita bisa melakukan sharing ke masyarakat tentang knowledge produk kita atau IT gitu ya, produk IT kita ke masyarakat dalam bentuk pelatihan atau pengajaran. Terus juga bisa melakukan riset, penelitian ya. Proyek kemanusiaan ini tematik kalau ya banyak ya, waktu itu kan di mana tuh? Di Sungai Citarum itu kan banyak sampah gitu ya. Nah, mungkin kita mengerahkan mahasiswa kita ke sana untuk membantu masyarakat di sana untuk membersihkan itu tadi sungainya tadi ya. Ya, ini sudah ada program-programnya waktu itu dilakukan oleh Biro Kemahasiswaan ya. Terus kegiatan kewirausahaan juga gitu ya. Nah, ini kan banyak UMKM yang terpuruk nih ya akibat pandemi. Nah, mungkin kita punya satu terobosan, satu inovasi untuk membangkitkan atau mengangkat derajat para pelaku UMKM supaya bisa survive kembali gitu ya. Studi proyek independen juga bisa dilakukan. Nah, ini contohnya ini kita sudah kerjasama dengan Metro Data, jadi membuat proyek aplikasi atau membuat proyek sistem atau membuat proyek apa gitu yang artinya bisa diimplementasikan gitu ya. Begitu juga ada ini membangun desa ini kuliah kerja. Ini kalau ini melibatkan beberapa fakultas mungkin ya. Karena kalau membangun desa, misalkan desa IT gitu ya. Ya kita bukan hanya infrastruktur dari sisi IT, tapi dari sisi ekonominya, dari sisi anggarannya dan seterusnya ini harus kolaborasi dengan beberapa fakultas gitu ya. Bisa di dalam satu perguruan tinggi atau bisa juga di beda perguruan tinggi gitu ya. Nah, ini 8 program Merdeka Belajar tadi ya. Nah, jadi polanya yang akan kita lakukan di Fakultas Komputer, ini mahasiswa dari semester 1 sampai semester 4 diberikan mata kuliah seperti biasa, gitu ya, kuliah seperti biasa. Nah, nanti semester 5 udah mulai ditawarkan. Jadi pembelajaran di luar prodi boleh, mau ngambil 2 SKS, mau ambil 12 SKS silahkan aja, gitu ya. Nah, jadi yang aktifnya harus mahasiswanya. Nah, makanya nanti mahasiswa harus mendaftarkan diri dulu. Nggak serta-merta semuanya dipaketkan mata kuliahnya oleh prodi. Ya. Karena ini sebetulnya opsi mau ikut yang Merdeka Belajar atau tidak pun nggak apa-apa sih. Nah, ya, tapi memang kalau proses pembelajarannya reguler biasa aja, ya tadi sayang aja gitu ya. Artinya kalau memang kurikulum MBKM ini bisa mengembangkan talenta mahasiswa jauh lebih baik hasilnya, ya kenapa nggak kita ikutkan aja kan tadi, supaya tujuannya memiliki daya saing tadi. Ya. Nah, nanti di semester 6 boleh melakukan pembelajaran ambil mata kuliah di luar PTS, di luar perguruan tinggi. Nah, semester 7 magang. Nah, jadi bisa direkognisi kalau misalkan magangnya itu bebannya 20 SKS ya.
Nah, mungkin di semester 8 kan ada skripsi, ada mata kuliah juga. Nah, misalkan di semester 7 itu ada kelebihan SKS bisa direkognisi diakui untuk mata kuliah di semester 8. Jadi nanti mata kuliah semester 8-nya nggak usah ngambil lagi gitu kan. Nah, kalau misalkan ada sisanya dari kegiatan magang yang 20 SKS tadi, itu bisa dimasukkan ke SKPI. Jadi Anda nanti diberikan sertifikat SKPI itu surat keterangan pendamping ijazah gitu ya. Nah, untuk menjadi bagian dari menjadi portofolio ya, bagian dari ijazah yang Anda terima nanti. Nah, ini polanya, nah ini program pertukaran mahasiswa ini sudah kita lakukan, tapi ini masih di satu universitas ya, saat ini di semester ini. Nah, kita sudah kerjasama juga dengan Uniku, Universitas Kuningan di daerah Cirebon sana ya. Nah, manakala nanti ada mahasiswa kita yang mau kita lakukan pertukaran dengan Fakultas Komputer di Uniku, nah ini bisa kita lakukan. Ya, tapi kita memang harus mengadakan MOU dulu dengan pihak Uniku atau pihak perusahaan gitu ya, supaya ada payung hukumnya gitu. Ya. Nah, jadi ini kalau memang nanti harus keluar kampus di luar PTS, jadi mahasiswa itu belajar lintas kampus, tinggal bersama dengan keluarga di kampus tujuan ya, di Kuningan misalkan tadi. Ya, terus wawasan mahasiswa tentang kebinekaan Tunggal Ika makin berkembang dan seterusnya, ini ada poin-poinnya. Membangun persahabatan mahasiswa antar daerah gitu ya. Nah, jadi mahasiswa nggak jago kandang gitu, nggak melulu di kampus gitu ya. Nggak di kampus asal gitu, tapi di kampus tujuan gitu ya. Oke, nah pertukaran mahasiswa tahap pertama, jadi mahasiswa diwajibkan punya akun MBKM. Nah ini teman-teman mahasiswa bisa buka nih di kampusmerdeka.kemendikbud ya, .go.id ya. Jadi mahasiswa harus mengajukan permohonan melalui akun ini, gitu ya. Nanti akan diseleksi. Ya tujuannya diseleksi itu supaya dapat biaya ya, karena kan kalau kegiatan tadi pertukaran mahasiswa itu butuh biaya di sana ya. Nah, yang ditawarkan di sini ada 3 skema. Skema pertama mahasiswa kuliah full di perguruan tinggi yang dituju, misalkan di Uniku atau di wilayah di Jakarta juga bisa. Ya, bebannya antara 12 sampai 12 SKS. Nah, yang kedua, mahasiswa bisa 10-10 gitu, 20 SKS tadi. Misalkan artinya 10 SKS kuliah di perguruan tinggi yang dituju di luar PTS, atau 10 SKS-nya kuliah di perguruan tinggi asal gitu ya. Skema yang ketiga, bisa perguruan tinggi, misalkan ambil 4 SKS, nah, sisanya bisa di perguruan tinggi yang dituju atau di mitra industri tadi. Ya, nah, kita juga punya kerjasama dengan mitra industri yang sudah ada seperti Masterclass, Metrodata gitu ya. Nah, ini kita udah siapkan. Nah, persoalannya itu tadi, kenapa mesti daftar dulu punya akun MBKM? Ya ini tadi masalah biaya nih ya. Jadi pembiayaan untuk proses kuliah ini dapat hibah dari Dikti, dari industri atau dari universitas sendiri. Nah, kalau dari universitas itu harus diseleksi, gitu ya. Jadi jangan sampai nanti mahasiswa yang kita kirim ke Uniku, misalnya Universitas Kuningan, ya tadi malas belajar gitu ya, nggak mengembangkan talentanya. Nah, ini malah merugikan mahasiswa sendiri gitu ya. Oke, kalau program magang tadi ya, kalau magang mungkin sebenarnya kita udah lakukan, ya, seperti halnya sebelum skripsi kan bikin proposal ya, riset gitu ya. Nah ini. Oke, nah kesimpulannya ini tadi. Jadi mahasiswa harus memiliki akun MBKM. Dosen yang mendaftar juga nih pada program ini wajib memiliki akun. Jadi nanti ada dosen pembimbing yang akan membimbing Anda ketika melakukan magang maupun pertukaran mahasiswa ya. Nah, jadi nanti pihak universitas atau fakultas akan menunjuk PIC ya, person in charge, untuk membantu melakukan implementasi MBKM, gitu ya. Nah, pembiayaan tadi dari Dikti, dari mitra atau dari universitas.
Nah, ini ketentuan dari Dikti mewajibkan 20% jumlah mahasiswa yang kita miliki di fakultas itu harus ikut MBKM. Ini ketentuan Dikti, tapi kalau misalkan ini disesuaikan juga dengan keadaan kita ya, kondisi kita, jadi nggak harus 20%. Nah, ini kerjasama kita dengan Metro Data Academy. Jadi kita mengadakan training juga ya, untuk mendapatkan sertifikasi, terus juga untuk update mengenai kurikulum. Terus untuk dosen ini ada training of trainer (TOT) dan juga mengembangkan LMS ya, Learning Management System. Terus juga ada untuk rekrutmen ya. Ya. Ini masanya kalau Anda udah selesai training, kalau nanti ada perusahaan yang membutuhkan, dibantu untuk rekrutmennya gitu. Terus juga ada kegiatan Metro Data IT Camp, Metro Data mengajar. Nah ini kalau ini gratis nih kalau kita kerjasama dengan Metro Data, jadi kita bisa difasilitasi. Nah nanti saya berharap mahasiswa FKOM bisa lebih aktif ya. Nah, kan mau nanya ke saya boleh, ke Pak Dedi boleh gitu ya. Nah, jadi jangan puas dengan pembelajaran yang sekarang gitu. Nah, kita harus berubah paradigmanya. Nah, ini Metro Data IT Camp nanti diajarin coding nih, ada coding camp ya. Security camp gitu ya. Ya. Nah, virtual ini pengembangan mengenai e-university, maksudnya dalam wacana ya. Ini saya dan tim di luar kampus sedang mengembangkan satu startup ya, bahwa paradigma baru teknologi pendidikan di 4.0 ini nanti itu nggak ada gedungnya. Jadi gedungnya kalau di dunia maya kan ada gedungnya ya, kampus kita di Jalan Pondok Gede gitu ya. Nah ini nggak ada gedungnya, adanya di dunia maya gitu. Jadi target mahasiswanya mancanegara, ya. Sumber daya dosennya juga mancanegara. Jadi kita nggak hanya ngerekrut ya dari Indonesia, dari seluruh negara gitu ya. Nah ini memiliki ratusan fakultas, ribuan prodi dan jutaan mahasiswa. Nah ini bukan sesuatu yang nggak mungkin ya. Mungkin nggak terjadi setahun 2 tahun ke depan. Tapi bayangan ini integritas daya berpikirnya udah sampai ke sana nih. Mungkin nanti anak cucu mahasiswa yang sekarang nih yang akan ikut dalam program ini ya. Jadi juga kita karena didukung dengan ribuan konten pembelajaran yang digital berupa video ya. Jadi mahasiswa kalau nggak masuk kuliah, udah tinggal putar aja videonya, tinggal download. Ya, banyak sumber informasi. Atau kalau belum kuliah misalkan minggu depan mau kuliah, hari ini bisa dipelajari dulu bahan kuliah. Ya. Nah, itu pelayanan administrasi keuangan juga baik secara administrasi akademik dilakukan secara full online ya. Nah, ini paradigma baru ini merupakan hasil kolaborasi Education 4.0, Society 5.0 dan Industri 4.0. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan terinspirasi dan mahasiswa FKOM yang saat ini masih dalam proses kuliah online atau yang masih semester 3 sekarang. Nah, nanti semester 5 udah mulai nih, kita gerakan tuh, kita dorong masuk ke program MBKM. Dan yang sekarang sudah jalan, mulai diseriusin ya. Nah, mudah-mudahan Anda sukses di kemudian hari. Terima kasih. Itu saja Pak Dedi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih kepada Bapak Tato Stabri yang telah memberikan presentasi seminarnya tentang mahasiswa untuk MBKM ya. Sekarang udah digaungkan bahwa orang komputer pun harus bisa belajar tentang hukum, tentang ekonomi, tentang semua yang ada di fakultas yang ada di Indonesia. Ya kayak kita kedokteran pun bisa. Yang penting nanti pendaftarannya ada di mereka belajar di Dikti ya. Tinggal kalian klik saja. Tadi yang ada linknya, klik, kalian daftar. Nanti ada pengumumannya di situ berupa tentang apa saja yang dibuka oleh Dikti. Ya, oke. Demikian pemaparan dari Pak Dekan. Ada yang mau bertanya? Jika ada yang bertanya, boleh langsung atau lewat
chat. Ya. Silakan saya. Pak Dede mau bertanya nih Pak. Oke, Bapak Mas Sanurbi deh, Mas Sanurbi aja. Silakan. Oh, Pak RT. Ya Pak RT, ya Pak RT. Gini, mau tanya Pak Tata, itu ya silakan. terkait generasi-generasi pembagian itu. Saya ini mungkin mewakili generasi Z ya, yang di umur 20 tahunan. Baby boomers. Nah, kalau dilihat generasi Z itu kayaknya nggak sesuai Pak, berdasarkan kondisi saat ini. Ya. Coba Pak, bisa ditampilin slide-nya Pak. Oh gitu. Oke. Sorry nih Pak, bukannya nyuruh Pak, cuma mau lihat aja. Oh, iya. Ya. Don't worry, be happy. Sebentar. Loh, kok salah ini? Bukan ini. Tadi udah selesai ini ya? Iya, ini terakhir. Salah. Oh ya, bentar. Ini agak lemot nih. Nah ini. Malah ke sini. Bentar. Pembagian klasifikasi generasi ya? Iya. Karena Ya, saya mewakili generasi saya di generasi Z kayaknya nih. Ya. Yang generasi Z itu lahirnya tahun 96 sampai 2010. Yang sekarang ini usianya mungkin masih 20 atau 21 gitu ya. Iya, di foto saya kan kelihatan 20 tahunan tuh, Pak. Makanya saya mewakili generasi Z nih. Nah, itu kan Itu foto 30 tahun yang lalu. Nah, itu kan kalau kita lihat dari aktual kondisi sekarang, kalau generasi Z itu kan suka berbagi perubahan menghargai keberagaman. Tapi aktual kondisi sekarang dengan teknologi yang ada, saya rasa kalaupun suka berbagi itu pasti diupload di TikTok, Pak, bukan berbagi karena ikhlas. Dan ini menurut saya ini kebalik nih, Pak. Ya. Ini sih menurut saya. Ya. Dan justru sekarang ini menghargai keberagaman itu ya boleh dikatakan malah sering rusuh sekarang nih. Sering cekcok. Masalah perbedaan sedikit ribut. Masalah nomor 1 sama nomor 2 ribut. Gitu, Pak. Ya. Mungkin beda di zamannya Pak Dedi, generasi baby boomer. Kalau saya kan generasi Z nih. Kayaknya nggak aktual nih Pak kondisinya nih. Saya generasi milenia, Oke. Gimana, Ya, ini, Pak? Menanggapi hal ini nih, Pak. Ya kondisi situasi dan kondisinya ini kan informasi dari hasil sensus ya. Ya dari Biro Pusat Statistik. Nah, jadi mereka mengadakan sensus mungkin ada beberapa kriteria yang memang mungkin kriteria itu belum mencangkup semua aspek kehidupan gitu ya. Nah, sehingga kadang situasinya ada yang miss gitu. Nah, apa yang mungkin sama Kang Sarnubi ini rasakan dengan dari hasil riset ini, ya kalau misalkan masih ada gap gitu, ada miss, ya itulah makanya tantangan kita kan melihat semua karakter tadi supaya intinya sih secara positif kita nggak usah membesar-besarkan yang yang negatifnya, ya kan, supaya tadi kita harus bisa punya daya saing tadi, ya kan, ya faktor negatif itu kan faktor manusia juga yang memunculkannya gitu ya, sehingga mungkin itu kedepannya dengan dia punya daya saing bisa diperbaiki sikap-sikap tadi, misalkan beda dikit ribut rusuh gitu ya. Nah itu karena sebetulnya tadi mungkin proses pendidikan yang tidak memberikan dasar si generasi Z ini berpikir dewasa gitu ya. Nah, saya yakin kalau proses pendidikannya udah mulai dirubah paradigmanya, ya saya yakin dia bukan itu yang diharapkan gitu ya. Justru kan makin generasi makin ke depan itu kan harusnya makin smart, makin baik gitu ya. Sehingga kehidupan ini juga makin lebih sejahtera gitu kan. Makin banyak yang hidupnya makin nggak miskin gitu loh, ya kan, artinya kemiskinan ini jangan malah dieksploitasi gitu. Nah itu harapan pendidikan ke depan itu begitu, Kang Sarnubi. Jadi kalau misalkan yang Anda lihat saat ini menurut keyakinan Anda sendiri
kurang faktual gitu. Ya itulah tantangannya bahwa proses pendidikan ini harus menjadi dasar untuk merubah itu gitu ya. Nah, karena mungkin ada beberapa generasi yang Anda lihat itu yang bilang nggak faktual itu mungkin masih pakai cara-cara pendidikan yang lama gitu. Nah, sementara mereka ini udah nggak bisa disamakan cara berpikirnya dengan generasi milenial atau generasi baby boomers, generasi X, ya. Ya kayak anak saya ini nomor 2 nih ya. Dia tuh berpikirnya out of the box, ya. Dia dari kecil itu udah kelihatan bahwa dia kalau ngegambar daun nggak mau warnanya warna hijau, warnanya kalau nggak hitam, coklat gitu, kuning gitu ya. Gurunya juga bingung nih kenapa Jati kalau bikin ini, dia bilang aku maunya bikin apa itu? Bikin gambar daun kering, daun yang udah kebakar tuh. Kalau daun dibakar kan warnanya hitam. Atau daun kering yang udah mati warnanya mungkin udah mau jatuh kuning gitu. Dia perspektifnya melihat itu, dia tidak melihat yang umum bahwa daun itu selalu hijau. Nah dari situ banyak sih hal-hal kejadian-kejadian yang kadang-kadang kalau nggak disikapi dengan arif, ya udah saya sama dia ribut terus, masih berantem gitu. Nah yang mungkin itu terjadi yang Kang Sarnubi sekarang alami gitu. Jadi beda pendapat dikit berantem gitu kan. Nah ini makanya kan bagaimana menghadapi generasi Z ini yang alam berpikirnya itu udah nggak sama dengan saya, dengan Pak Adin. Misalkan kalau saya ini kan maunya disiplin gitu ya, maunya begini gitu. Wah udah bakal itu bertengkar terus. Akhirnya ini anak kabur gitu ya. Nah itulah makanya kita harus punya pola pembelajaran yang memang sesuai dengan perspektif cara berpikir generasi Z ini. Gitu. Kira-kira begitu mungkin? Ya, gimana Mas Sanurbi? Ya, mohon maaf kalau walau-alam ya. Mohon maaf kalau mungkin narasinya kurang pas gitu, masih kurang pas. Ya mungkin kalau dikembalikan ke pendidikan karena kurangnya pendidikan PPKN kali Pak. PPKM itu apa itu? Apa ya? PMP kalau zaman PMP. Oh, Pancasila, pendidikan iya, Pancasila. Pendidikan Pancasila. Terus juga kuliah pas saat juga cuma sedikit jamnya, mungkin diperpanjang kali itu kalau sedikit aja udah masuk udah panjang. Ya itulah makanya tantangan saya dan kawan-kawan dosen di FKOM, mungkin juga dosen di seluruh Indonesia ya, bukan hanya di kita. Jadi menghadapi generasi zilenial itu nggak bisa menghadapi seperti generasi X atau generasi M gitu ya, milenial gitu. Nah, kalau zamannya saya kuliah kan dulu sama dosen itu hormat gitulah ya. Ya artinya masih ada ewuh pakai ewuhnya. Kalau sekarang nggak ada gitu. Dosen itu sebagai teman gitu ya. Ya nggak apa-apa. Memang mereka memang alam pikiran mereka gitu. Istilahnya nih dosen jangan ngebosi gitu ya. Nah ini harus dia jadi teman yang bisa. Setara kali, mungkin gitu. Ya jadi artinya enggak, mereka memperlakukannya gini. Dalam ya karena saya punya anak saya yang nomor 2 kan dia lahir 93 ya. Sekarang baru semester 1 nih di UPN. Jadi dia menganggap saya ya hanya ini, kalau dia misalkan perlu dia bicara, bicaranya juga baik-baik sih gitu. Ngobrol kayak teman gitu kan. Nah, justru dia malah lebih nyaman kalau dia yang nanya ke saya. Tapi kalau saya nanya, dia malah marah. Apa nih nanya-nanya mulu sih? Apa sih gini? Ini kan urusan aku gitu. Nah gitu kan. Nah kan kadang-kadang kalau sayanya marah gitu gimana? Ribut dulu jadi. Ya udah deh. Saya Bapak nggak nanya lagi. Tapi nanti kalau ada kesulitan jangan diselesaikan sendiri gitu. Ya gitu. Jadi ya itulah. Mungkin nanti Kang Sarnubi putranya lahir tahun berapa nih? Yang paling besar? Wah, saya kan generasi Z, Pak. Belum punya anak katanya, Mbak. Oh, belum punya anak. Ya udah. Fotonya
Fotonya nanti- generasi alfa foto saya itu. Belum Karena- punya anak di istri yang baru. Nanti ada generasi Alpha nih setelah generasi Z. Nah ini mereka masih SMP nih, masih atau mungkin masih SD kali ya. Saya itu tadi mewakili anak saya Pak di generasi Z. Ya, ya. Ya, oke. Oke. Gimana Pak Sarbi? Ini ada pertanyaan Pak dari Septian Lutfi Anggreni. Ya, ya. Oke, ini tentang pertukaran mahasiswa atau magang, sedangkan Kamil terbelakangnya karyawan. Mohon pencerahannya Pak. Ya. Oke, jadi gini, disiasati untuk yang kelas blended, yang kelas karyawan yang sudah bekerja, kita hanya memberikan opsi. Kalau mau pertukaran mahasiswa mungkin di satu kampus ya, enggak di luar kampus. Ya. Nah, kalau di satu kampus kan masih bisa ya karena kan kita yang program blended ini kan bukan hanya fakultas komputer, fakultas ekonomi juga ada yang blended. Jadi kalau diselenggarakannya online, saya yakin bisa lah gitu ya. Nah, opsi seandainya pertukaran mahasiswa itu terjadi di luar kampus, kita nggak akan berikan kalau untuk yang kelas karyawan ya. Nah, kita paham lah gitu. Tapi mungkin nanti kita berikan untuk magang gitu ya. Nah, jadi nggak usah khawatir. Nanti kita tawarkan juga ini Septian ini SI semester berapa ya? Semester 3 ya. 5 Pak. 5. 5. Semester 5. Iya Pak. Ya, semester 5 nanti kita tawarkan di Fakultas Ekonomi atau di Fakultas Keguruan ada nanti kita ini tayangkan mata kuliah itu. Nah, silakan kalau mau ambil tapi masih di satu universitas di UMHT gitu. Cuma beda fakultas ngambilnya. Kita nggak tawarkan ke ini, mungkin kelas reguler yang akan kita tawarkan. Ya. Pak, berarti kalau beda ini. beda fakultas yang dari komputer bisa ke keperawatan deh Pak. Belum Boleh. ada. Karena Boleh aja, silakan. untuk juga di blended Pak, yang lihat Hairul terus. Wah, itu beda visinya tuh kalau begitu. Nggak, artinya kita menawarkan beberapa mata kuliah yang ada relevansinya, misalkan sistem informasi aplikasi analisa efek itu ada di Fakultas Ekonomi. Nah, ini saya pikir penting nih anak mahasiswa komputer perlu tahu nih analisa efek gitu ya. Nah, boleh. Tapi kalau di keperawatan ya mata kuliahnya kan ini ya beda. Nyuntik. Artinya Anda nggak punya ilmu dasarnya. Ya kan? Nah, itu ya nggak mungkin juga kita berikan gitu. Jadi boleh mengambil tapi juga sudah ditentukan oleh kita. Nggak bisa semaunya gitu. Mesti diarahkan supaya apa? Supaya program MBKM ini tepat guna gitu ya, nggak ngawur gitu kan. Nah, memang ada dulu ceritanya ada mahasiswa fakultas kedokteran ngambil hukum. Ya saya pikir ada relevansinya. Karena orang kedokteran juga harus tahu hukum ya, tahu bagaimana etika hukum, misalkan dia akan melakukan aborsi, misalkan, nah itu dari sisi hukum dia harus tahu. Karena mungkin yang melakukan aborsi itu mungkin nggak ngerti masalah hukum gitu. Nah itu kan bisa aja, ada relevansinya. Kalau nggak ada relevansinya ya kita nggak akan paksakan juga mahasiswa, nanti hanya buang-buang waktu aja gitu. Dan nggak tercapai target MBKM-nya. Gitu mungkin? Gimana? Maaf Pak Tata, boleh nyambung yang tadi. Oh iya. Oke. Misalkan nih Pak, kalau misalkan komputer ya ke Kesmas itu mungkin nggak Pak? Kalau misalkan karena misalkan nih Pak, profesi saya emang sebenarnya di Kesmas sih Pak. Oh gitu. Boleh aja. Misalkan di Kesmas ada mata kuliah K3 tuh ya. Iya betul Pak. Nah Jadi K3. itu boleh. Karena K3 itu kan di semua perusahaan pakai tuh. Di apartemen, di hotel, di rumah sakit, di perusahaan juga harus ada K3 kan. Betul, karena K3 sendiri masuk ke semua aspek sih Pak. Bahkan saya lagi mikir gimana caranya mengkomputerisasinya Pak. Nah itu. Nah boleh, jadi nanti Mas Riko kalau mau ambil mata kuliah K3 di Kesmas, nah silakan. Nanti tinggal daftar, bilang ke Pak Didi, nanti Pak Didi akan sounding nama Anda ke Kaprodinya itu, Kesmas. Ada mahasiswa komputer nih, misalkan ada 4 orang mau kuliah di
Prodi Kesmas ngambil mata kuliah K3, silakan. Boleh. Gitu ya. Terima kasih, Pak. Itu ya, silakan. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ya, mungkin ini Bapak Ibu dosen boleh kalau mau bertanya. Ya, bagi teman-teman Mas Ardi nih, Mas Ardi mungkin mau nanya nih. Ardianto ya. Ayo Mas Ardi. Selamat siang Pak. Ya, Selamat siang, silakan. Saya Ardianto, jurusan Sistem Informasi. Ya. Tadi yang saya tangkap sih dari hasil presentasinya itu di sekitar tahun 2023 sampai sekitar tahun 2030 kemungkinan di Indonesia akan melakukan pekerjaannya itu seperti apa? Memakai sistem robotika, betul ya? Ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu, bagaimana sikap kita sebagai seorang IT ya yang mengembangkan teknologi tersebut terhadap manusia yang memiliki keterbelakangan pendidikan ataupun yang tidak mengerti sistem informasi tersebut, apakah menjadi kesenjangan sosial di Indonesia ataupun seperti apa? Nah, sikap kita itu sebagai seorang IT ya seperti apa ya Pak ya? Mungkin itu saja. Ya. Oke. Ya ini makanya kan kita masih punya waktu dan kita melihatnya jangan itu jadi masalah besar ya. Itu melihatnya tantangan ya. Karena apa yang akan terjadi di 2030 nih, kita ini bukan hanya di Tamrin aja nih ya, di seluruh Indonesia ini perguruan tinggi bergerak ya. Nah, kekhawatiran Anda misalkan ada kesenjangan itu di mana misalkan? Oh misalkan di Cirebon gitu ya. Di Cirebon kan juga ada universitas tuh yang mungkin berbasis IT juga yang menyelenggarakan program studi seperti kita. Nah, orang-orang di sana lah yang punya kontribusi untuk mengembangkan masyarakat di sana, ya kan, supaya Indonesia ini jangan sampai tertinggal gitu ya. Nah, saya melihatnya memang saya sudah bisa membayangkan gitu ya. Hari ini kalau anak-anak kita nggak punya daya saing, mereka ya artinya ini jadi malapetaka gitu ya. Betul Pak. Nah, tapi kan tadi makanya kan dari sekarang nih udah saya dengung-dengungkan nih. Ini mahasiswa mesti kreatif. Ini kita masih punya waktu untuk mempersiapkan diri kita untuk mengatasi kekhawatiran Anda tadi, Mas Ardi itu ya. Nah, itu bukan kampus kita bukan hanya di Jakarta itu, di seluruh Indonesia. Ini kan programnya masif nih. Di Irian Jaya, di Maluku, di Sulawesi itu semua ini. Karena kita mau 2030 itu anak bangsa ini bisa bersaing gitu. Ya. Nah, kalaupun misalkan sampai tahun 2030 masih ada sebagian orang atau sebagian masyarakat kita yang kesenjangan tadi itu terjadi, ya minimal kita sudah memperkecil area itu, ya, memperkecil area itu sehingga tadi persoalan bangsa itu nggak terlalu besar, nah itu bisa kita atasi. Ya, karena kalau kita nggak dengungkan dari sekarang, nanti tahu-tahu udah 2030 terus kita kaget-kaget. Bukan kaget lagi, stroke terus habis stres, stroke, stop gitu kan. Nah udah, kita nggak punya waktu gitu untuk mempersiapkan itu semua. Nah makanya ini perlu, sebetulnya ini kan tadi saya bilang bahwa program MBKM ini udah sejak Pak Nadiem Karim jadi menteri tahun berapa tuh? Mulai Jokowi periode kedua itu tahun berapa tuh? 19. Kan 2019. Nah, udah 2019. Jadi udah diomongin dari 2019. Cuma kan kadang-kadang tadi orang nggak serta-merta berpikir, oh iya ya, langsung ngeh gitu. Mikir dulu, dianalisis dulu, diredam dulu. Nah, baru ngehnya tuh mulai awal 2021 itu. Iya. Nah, mulai itu disosialisasi,
diterapkan, dijalankan gitu. Nah, kita karena Januari itu kan masuknya baru semester genap ya Pak ya? Ya, semester genap, jadi tanggung gitu ya. Nah, jadi kita mempersiapkan diri juga. Nah, kita jalankan di semester ganjil ini mulai tahun ajaran 2021-2022 gitu. Ya, saya pikir ini udah disosialisasikan, nah mahasiswa kita siap. Apapun nanti programnya dari kurikulum MBKM ini, minimal mahasiswa sudah tahu apa yang harus dilakukan. Gitu. Dan dosen-dosennya juga udah dipersiapkan gitu. Kan kita nggak sekonyong-konyong ya, melakukan program ini, dosen, mahasiswa nggak siap, wah ini stroke semua nanti. Jadi semester genap kemarin kita udah melakukan tahap persiapan. Dan udah membuka link kerjasama dengan Metrodata, dengan Uniku, dengan Masterclass, dengan beberapa mitra industri. Ya kita menganggap tidak siap 100% sih ya. Nah, kita udah siap 75%. Ya. Kita jalankan dulu gitu. Nah, nanti yang 25%-nya sambil jalan kita lengkapi gitu. Nah, sehingga di semester genap kita udah siap. Nah, udah siap tuh kita nanti dapat hibah, dapat apa ya? Dapat dana lah gitu ya. Dapat dana untuk membiayai MBKM ini, kegiatan MBKM ini. Gitu. Gitu Mas Ardi. Jadi jangan khawatir. Apa yang Anda khawatirkan itu bukan hanya terjadi pada diri Anda sendiri nih, pada diri saya, Pak Deddy semua terjadi. Nah, tapi kita harus ngambil sikap hari ini. Nah, kita melihatnya itu sebagai tantangan dan mulailah berubah paradigma berpikirnya gitu. Nanti kalau khawatir terus, akhirnya kita nggak melakukan apa-apa. Ya, iya, itu. Pak. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, oke, satu lagi pertanyaan. Ada yang bertanya? Ya, mungkin dari Bapak Ibu dosen atau dari luar kampus Universitas Ahmad Tamrin dari fakultas di luar fakultas komputer, silakan. Oke, ada, Cung? Mungkin di chat kali Pak Deddy, di chat. Oke. Oh, ininya. Apa maksudnya? Upload ininya Oh, materi. Materinya. Ya. Oke, ya. Oke, materi nanti materinya akan diberikan. Ya, silakan. Pak Narji mungkin. Ini ada Pak Narji di sini. Ahli robotik, pakar robotik. Ya. Ada yang mau bertanya lagi sebelum kita tutup? Oke, udah Pak ya, Pak ya. Udah Pak ya. Ya, silakan. Oke, demikianlah jika tidak ada yang foto bersama dulu kali Pak. Oh ya, demikianlah jika tidak ada yang mau bertanya lagi. Ucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah memberikan arahan, memberikan seminarnya dengan begitu baik. Buat teman-teman, semoga ini menjadi catatannya apa yang nanti Fakultas Komputer lakukan di semester selanjutnya. Sekarang kita awali dengan semester ini, kita mulai semester 5 dan 7 kita untuk MBKM, yang semester 5 ke semester 6 itu nanti juga tolong tetap lihat di situsnya MBKM Dikti ya. Nanti ada pengumuman apa saja yang nanti kalian jika misalnya ada yang bertemu dengan wah ini tentang magang di mana, silakan nanti kalian dapat dulu aja, kita diskusi dengan prodi ataupun dekan ya. Oke, demikianlah hari ini. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Sebelum kita tutup, silakan dibuka dulu videonya. Kita akan close up bareng-bareng.
Ya. Mas Randy. Mas Ren. Apa aja Pak? Nggak bisa ngirim. Kan itunya. HP-nya. HP-nya nggak bisa. Oh, iya. Jadi nggak bisa ngirim. HP-nya. Ini belum di-upgrade jadi iPhone, Pak. Oh gitu. HP-nya rusak. Oh pantas HP-nya rusak nih tadi. Iya. Sada bisa? Sada. Ya udah, saya screenshot ya. Iya, Pak. Oke, teman-teman, siap? Senyum ya. 1, 2, 3. Cheers. Oke, next. Halaman berikutnya. Nah, ini halaman berikutnya belum aktif semua nih. Oke. Ya, saya kasih aba-aba. 1, 2, 3. Senyum ya. 1, 2, 3. Cheers. Wah, ini nggak boleh senyum nih. Oke. Udah, oke. Cukup ya? Oke, cukup. Terima kasih untuk semuanya. Sampai bertemu di webinar selanjutnya. Salam sehat selalu untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak semuanya. Ya, boleh silakan.